minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Kepada Bapak Nahrawi selaku kepala sekolah yang saya hormati, kepada Bapak Ketua Gugus, kepada Pak Yusuf Wibisono yang saya hormati, serta Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertatap muka, bermuajahah, bertaklim bersama dalam keadaan sehat walafiat. Dua kalinya sholawat masalam marilah kita haturkan hadirat Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Untuk selanjutnya di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan tertib acara pertemuan kita pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, keempat sambutan, acara kelima pembebasan, keenam acara inti, keenam pembacaan hasil rapat, tujuh penutup. Baiklah Bapak Ibu, untuk menghemat waktu kita, marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kami haturkan terima kasih. Untuk yang selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Bu Tri Yuani. Pada beliau kami persilahkan. Kepada hadirin kami mohon untuk berdiri. Hadirin kami mohon duduk kembali. Kepada Ibu kami haturkan terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Samudi. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi bagi rekan-rekan yang berlainan keyakinan dengan kami. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita diterima dan apa yang kita laksanakan pada hari ini akan senantiasa mendapat ridho dan barokah darinya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan yakin hamduka fi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa li sultanik. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira.
walidamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dzallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa taqabbal bi jami'il hajat wa dhurri min sayyi'at wa tarhamna biha min darajat wa tuballighna bi al khairati fil hayati wa fil mamat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana bika mastaqatu wa ana bika min syarri ma sana'tu. Aku yakini nikmatina wa ya wa tu'ti hakiri fa innahu la yaqidu illa anta. Rabbi ji'na li muqimi sholati wa dzikra rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fid jasad wa yaqatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hadina lana fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwan minal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu acara sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Nahrawi selaku tuan rumah. Kepada Bapak Nahrawi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wasallam ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ketua Kudus dari Sakita, Bapak Yusuf Buktisono SPPSD yang kami hormati, juga Bapak-Bapak Kepala Sekolah yang berkesempatan hadir pada siang hari ini yang kami hormati, juga Ketua KKG dari Sakita yang berkesempatan hadir yang kami hormati, juga ibu-ibu yang hadir, calon guru penggerak yang berkesempatan hadir yang kami hormati, juga seluruh kakak-kakak pembina, juga dewan guru, semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Esa, bahwa yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bersama-sama bisa bermajah berkumpul di SD Negeri 2 Batu Marta 5 untuk melaksanakan kegiatan, karena di sini ada dua kegiatan, yaitu tentang kegiatan kepramukaan menjelang akhir semester pertama, Pak ya. Nah, di sini nanti mungkin ada beberapa hal yang perlu dibicarakan, duduk bersama tentang kegiatan pramuka. Nah, nanti akan dipandu oleh Bapak Ibu guru yang berkewenangan. Kemudian yang kedua ada di samping itu ini ada pengimbasan, karena tadi positif kemarin itu pokoknya numpang lah di sekalian nirus
pengimbasan modul 1,4 calon guru penggerak angkatan 9 yang berjudul budaya positif. Nah, budaya positif saya juga belum tahu Bapak Ibu ya. Ini yang tahu jelas itu calon guru penggerak, dan Pak Yusuf mungkin sudah tahu itu. Karena kami belum pernah, jadi belum tahu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan pembimbingan siang hari ini akan berjalan lancar sebagaimana kita harapkan. Kemudian yang selanjutnya, salam serta salam mari kita sambung agungkan keridhaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya kita harapkan sampai pada yang mulia. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mewakili dari rekan-rekan SD 2 Marta 5 mengucapkan terima kasih, yang mana Bapak Ibu bisa hadir di tempat yang sangat jauh. Katanya itu SD 25 itu sangat jauh sekali katanya. Dan memang jauh, yang penuh dengan hujan debu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Kepala Gugus Dewi Sartika, Bapak Yusuf Wibisono SPD SD yang kami hormati, kepada Kepala SDN 2 Trans Batu Marta 2 Trans Batu Marta 5 yang kami hormati, dan kepada Ketua KKG Gugus Dewi Sartika yang kami hormati, dan kepada Kepala Sekolah Segugus Dewi Sartika yang sempat hadir pada siang hari ini. Tak lupa kepada para pembina pramuka Segugus Dewi Sartika yang kami hormati. Pada kesempatan hari ini perkenalkan saya Siti Sumarmi, guru SDN 2 Trans Batu Marta 5, sebagai CGP Angkatan 9 dari Oku Timur, akan memberi pengimbasan sesuai dengan tugas yang diberikan kepada kami, yaitu modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, ini hanya sedikit intermezzo ya. Ketika di bawah nama kita, bawalah nama instansi jenengan. Makanya ya di situ dengan bangga kami memberi embel-embel SDN 2 Trans Batu Marta Unit 5, karena kami dilahirkan dari sini untuk menuju CGP Angkatan 9 ini. Selanjutnya pada pendidikan insya Allah yang akan kami laksanakan 6 bulan ke depan, untuk kali ini adalah tampilan pertama kami untuk pengimbasan, dan kami mohon apa yang didapatkan pada hari ini bisa untuk dibawa pulang masing-masing sebagai oleh-oleh. Adapun yang tidak berkenan di hati tolong ditinggalkan saja. Next. Konsep inti dari budaya positif. Bapak Ibu sekalian, begitu kita lihat tentang budaya positif, apa sebenarnya budaya positif dan isinya apa, bagaimana budaya positif itu. Kita lihat bersama konsep inti dari budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar. Selanjutnya disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia. Dilanjutkan dengan posisi kontrol guru,
keyakinan kelas, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi isi dari budaya positif, timbulnya budaya positif yang ada di sekolah kita itu dari aspek-aspek yang ini, ya. Dan itu pun harus dimulai dari diri kita sebagai guru. Next, mohon diperhatikan pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini mungkin yang belum begitu menyebar luas arti dari paradigma baru, ya. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah ada yang maksud apa arti dari berdiferensiasi. Tenang nih Pak Yusuf is pinter. Mungkin ada yang lain, monggo Bu. Kalau ada yang sudah tahu, monggo. Pak Yusuf, Pak Yusuf, pembelajaran berdiferensiasi. Ini pertama kali saya dapatkan ketika saya mengikuti kegiatan panen karya di Unit 7 yang disampaikan oleh Bu Lili. Jawab Putri. Iya. Pak Yusuf belum tahu. Di sini akan kita kupas, benar-benar kita ketahui apa? Sebabnya di sini tidak ada sinyal sampai buka Google Raiso. Sebab apa? Biasanya begitu ada soal atau ada apa yang langsung satu. Di sini nggak bisa. Wifi pelit. Ya, di sini nggak bisa. Ya, benar-benar memang kita mau lihat kemampuan kita di sini. Kita lanjutkan sebentar. Pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan dan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, yang perlu kita garis bawahi yang tadi Bapak Ibu, mohon maaf, ini pengalaman kita di sekolah. Tidak mungkin satu kelas itu anak itu akan pintar semua. Benar? Ada yang hari ini kelas 1 contohnya, ada yang hari ini kita ajarkan huruf A, ada yang hari ini langsung bisa. Ada yang 2 minggu belum bisa, bahkan sampai kelas 3 SD yang muda. Nah, itu artinya pembelajaran berdiferensiasi. Artinya peserta didik itu tidak sama dengan karakternya masing-masing. Saya masuk kelas 1, kalau bahasa kita tekanjang. Yang satu minta dilembuti, yang satu kalau nggak nggak paham. Bahkan kalau nggak kita gitu, ya nggak paham. Nah, ada kelas 1 pas Mas Rafi, padahal saya tuh nggak keras, nggak membentak. Mas Rafi cuma kaget gitu aja, karena dia dengan enaknya di papan tulis itu menghapus kayak ini. Jadi kalau ini kan mau lulus ya bisa, karena saya spontan. Mas Rafi, ternyata memang Mas Rafi itu nggak bisa untuk mendengarkan suara keras. Nah, inilah kita sebagai guru harus menyelami murid dan kita harus kalau istilahnya buka warung dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kita harus semuanya harus bisa. Bagaimana caranya supaya kita bisa di sini nanti akan kita pelajari. Nah, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini sudah tidak asing lagi sesuai dengan kurikulum Merdeka yang kita pelajari. Maka profil pelajar Pancasila saya anggap semuanya sudah paham. Next. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi kita mempelajari teori, Bu, nanti akan kita praktek. Ilusi guru mengontrol murid. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat.
Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Dari gambaran ini, gambar yang ada di depan ini, jenengan sudah bisa mengangan-angan nggak tentang pelajaran yang sudah Anda berikan kepada siswa? Tentang teori kontrol yang ada di depan ini. Ilusi guru mengontrol murid. Biasanya tuh kalau kita sebagai guru merasa yang paling is the best. Benar nggak Bu, Pak? Pokoknya yo kabeh kudu nurut karo aku. Semua harus dengan saya. Apa yang saya katakan mereka harus manut. Selama ini kan seperti itu. Kemudian ilusi yang selanjutnya bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kalau bahasa kita ujian, baik menurutmu belum tentu baik menurutku. Baik menurutmu belum tentu baik menurutmu. Contoh, ketika si anak kita dengan bahasa yang kasar, keras, dia baru akan mulai mengerjakan. Dan yang pelajar satu lagi, ketika kita ngomong dengan suara keras, dia sudah gemedar dan nangis. Itulah yang dikatakan belum tentu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Belum tentu. Kadang kalau anak itu kita puji, malah dia ngedon. Ada yang anak itu ada yang kita nggak kita puji, dia malah timbul semangatnya dengan sendiri. Yang selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Selama ini apabila kita sudah merasa membuat murid itu bersalah, jelas berubah. Itu pikiran kita. Kan kamu tahu teman-teman itu. Selama ini kan seperti itu. Berarti kita sudah membuat mereka merasa bersalah. Contohnya ketika tidak piket misalnya. Kan udah tahu kamu hari ini piket, kenapa nggak piket? Nah, ketika kita sudah merasa membuat mereka bersalah, menurut kita dia akan berubah. Tapi semuanya itu belum tentu. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Tidak bisa, Pak. Selama ini kok nggak nurut ke wong tua? Nah, kok nggak nurut dengan bapak ibu? Bukan selama ini seperti itu. Marilah kita hari ini kita pelajari bersama. Next. Bapak Ibu yang berbahagia, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau selama ini kan kita sudah mempelajari stimulus respon. Bagaimana? Realita kebutuhan kita sama. Selama ini yang kita sudut pandang kita seperti itu. Dan ternyata teori kontrol tidak mengatakan yang seperti itu. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian yang selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama, bahwa kita anak-anak kita di sini adalah belajar. Sekarang, menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Lanjut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Selama ini seolah-olah kita akan memaksakan kehendak. Nah, selanjutnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau selama ini orang harus mengerti kita, anak harus mengerti kita balik, kita juga harus mengerti anak. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang kerjaan PR dan sebagainya itu merupakan suatu kesalahan. Kita belum tentu yang seperti itu adalah merupakan kesalahan yang fatal. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Anak tidak mengerjakan PR pasti ada sebabnya. Kemudian anak tidak piket pasti ada sebabnya. Anak di sekolah nakal menjahili kawannya atau minta duit sama kawannya, pasti dia punya alasan tertentu untuk melakukan hal tersebut. Nanti akan kita bahas yang biasa palak memalak. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal.
kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lanjutnya, model berpikir yang menang atau kalah, sedangkan menurut teori kontrol adalah model berpikir menang. Dari teori kontrol dan stimulus respon ini yang akan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol yang akan kita terapkan kepada anak didik kita. Next. Kita lanjutkan dari budaya positif tadi, beranak pinak menjadi disiplin positif. Beranak pinak bercucung Bu ya, beranak pinak bercucung bercicit. Karena suatu piramida itu tidak akan terbentuk apabila di bawahnya tidak ada fondasi yang kuat dan kokoh. Disiplin berasal dari kata disiplino. Apa Bu? Oh, disiplin. Kalau orang masih nggak suka makan getuk itu, kalau bahasa Inggris pasti lancar Bu. Kalau saya kulino makan getuk itu bahasa Inggrisnya sudah meletot. Oh ya betul gitu. Mengacu pada disiplin diri, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman dan hukuman. Sampai di sini saya putus dulu, saya cut dulu. Makanya di kurikulum Merdeka tidak enak juara. Benar napa mboten Bu? Ada nggak kita di rapot kita ada juara? K13 kurikulum Merdeka enak nggak juara? Peringkat ke nggak ada. Pernah saya menjadi wali kelas 1 2 tahun yang lalu. Bunda, peringkat berapa anak saya? Nggak ada. Loh, berarti anak saya bodoh? Bukan. Terus kok nggak dapat peringkat? Karena dalam kurikulum tidak ada istilahnya peringkat. Loh, biasanya ada. Itu biasanya, ini luar biasa. Jadi selama saya jadi wali kelas juga nggak pernah saya kasih peringkat, saya tempel atau orang wali murid nanya anak saya peringkat berapa, tidak akan saya kasih tahu. Ternyata ini adalah kunci. Ngerti ya Bapak Ibu? Selama ini kan kita nggak ngeh kan? Kenapa tidak ada peringkat? Sedangkan rapat-rapat yang terdahulu itu pasti ada juara, ada peringkat. Apalagi kalau wali kelas itu sudah ngeprint nilai, sudah di ranking dari pertama sampai terakhir. Itu saya merasakan alangkah pilunya yang dapat nilai yang terakhir. Untung mentalnya itu kuat. Dan alangkah sakitnya orang tua itu ketika mendengar anaknya yang terakhir. Kita hanya melihat satu sisi saja. Berarti kan tidak adil menurut saya. Ya, hanya melihat satu sisi saja. Itu yang perlu kita tebalkan dari pengalaman dan pengetahuan kita. Bukan berarti menggurui, tapi selama ini kita juga masih peringkat juara piro anakku, juara piro si A si B, ini yang nilai tertinggi. Itu cukup ada di kita sebagai off the record wali kelas. Ini loh yang harus kita pelajari. Kita lanjutkan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan universal, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang perlu saya garis bawahi di sini adalah motivasi intrinsik. Motivasi dari dalam diri kita sendiri. Kalau orang Jawa mengatakan, mohon maaf ya, yang bukan orang Jawa,
Kalau telur itu pecah dari luar, fatal apa bagus? Fatal. Tapi kalau pecah itu, telur itu pecah dari dalam, akan menimbulkan hal yang positif. Contohnya anak ayam atau anak burung yang bisa kita lihat. Jadi kalau motivasi intrinsik sudah tumbuh pada anak didik kita, itu yang luar biasa. Kita sebagai guru boleh dikatakan setengahnya sudah berhasil. Sampai di sini bisa dipahami? Next, Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon maaf, bukan berarti saya menggurui, tetapi saya hanya menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan. Kalau pinternya, pengalamannya jelas pinter dan pengalaman dengan semua dibandingkan saya. Karena saya berpengalaman mendapat ini, maka saya sampaikan apa yang sudah saya dapat. Dan ini juga cuma jarine katanya. Jadi kita praktekkan bersama. Nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Yang namanya nilai kebajikan, yang namanya suatu nilai itu tidak memandang suku, bahasa, agama, ras dan lain sebagainya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Kita contohkan pada profil pelajar Pancasila yang selama ini sudah kita gembor-gemborkan, kita nyanyikan. Belajar Pancasila. Anak kelas 1 itu pintar luar biasa. Saya aja kurang hafal. Tapi anak-anak justru hafal di luar. Begitu saya belajar, langsung. Dan mereka juga mengucapkan belum tahu arti dan maknanya. Ya. Nah, dari kita garis bawahi profil pelajar Pancasila untuk menggugah semangat kita pada siang hari ini ben gak ngantuk. Nah, kita nyanyikan bersama dulu. Belajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Dari bapak-bapak kayaknya suaranya belum ada yang keluar ya. Cuma tenang-tenang saja. Saya bilang once again. Sekali lagi. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Setelah tepuk tangan, saya harapkan tersenyum dulu. Kenapa saya harapkan tersenyum? Kalau tersenyumnya cuma 2 detik, berarti pabrik nikotin dalam wajah kita belum berproses. Ya. Tetapi kalau senyum itu minimal 6 detik, maka pabrik nikotin yang ada di antara kedua alis kita, dia memproduksi nikotinnya. Gak percaya sampai jajal seminggu atau sehari gak usah senyum. Coba, gak usah senyum. Gak usah senyum. Nah, berarti pabrik insulin kita dia tidak memproduksi, pabrik nikotinnya tidak memproduksi. Jadi kita punya pabrik nikotin, nggak usah cari nikotin yang lain. Itu kita lanjutkan, itu profil pelajar Pancasila. Kemudian Ibu Primary Years program PYP. Apa itu ya? Nah, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias,
empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan kompeten. Tenan Bu. Nah, ternyata susah menjadi guru itu. Saat ini banyak tuntutan. Kalau zaman dulu guru masuk kelas nggawa RPP, nggawa absen, melenggang. Ya, melenggang. Bener? Saiki dadi guru nggawa kaya ngene ya, Ben. Proyektor, nggawa laptop, nggawa absen, nggawa tetek endek, ya kanan kiri. Nggawa speaker dan lain sebagainya. Nah, kemudian contoh nilai kebajikan yang lainnya adalah keterampilan hidup. Dapat dipercaya, lurus, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kita sebagai guru yang bernilai kebajikan, memiliki nilai kebajikan yang digaris bawah itu, Bu, memberikan yang terbaik dari diri kita. Berikan kepada siswa itu yang terbaik dari diri kita. Versi kita masing-masing. Versi kita masing-masing. Karena setiap kita itu adalah berbeda. Next. Kebutuhan dasar manusia. Kita tuh butuh nggak sih, Bu? Butuh makan, butuh minum, butuh tersenyum, butuh uang, butuh healing, butuh refreshing. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terkait yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kita melakukan setiap gerakan yang kita lakukan, polanya kita, gerak-geriknya kita itu pasti memiliki tujuan. Saya berdiri di sini 1 jam, nyekel mic, direwangin dredek, punya tujuan menyelesaikan tugas. Bapak Ibu kumpul di sini, jauh dari ujung sana sampai ujung sini, ujung timurnya Madang Suku 3 yang berdebu-debu berpanas-panas, punya tujuan untuk rapat pembina pramuka. Semua kita punya tujuan. Next. Sedangkan tujuan dan kebutuhan manusia itu terbagi menjadi 5 yang ada di sini. Ya. 5 kebutuhan dasar. Ya, ini yang dasar loh, Bu ya, Pak ya, yang dasar saja. Yang pertama bertahan hidup. Kalau di pramuka jelas ada nih, Bu ya. Apa bahasanya? Kalau saya dulu survival, bertahan hidup. Ya. Gimana caranya kita tetap bertahan hidup ya Pak Gun ya? Benar Pak Samudi? Kita manusia juga harus bertahan hidup. Pak Yusuf juga untuk bertahan hidup ya Pak Yusuf ya? Kadang-kadang, oh iya benar Pak. Oh banyak bertahan. Kalau Pak Iwan juga bertahan hidup Pak? Oh saya kira panjang hidup. Ternyata bertahan hidup. Ditahan-tahan kan ya supaya hidup. Jadi kalau ini makan untuk hidup harus makan. Nah, ada pertanyaan dari Bu Tuti, makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Ada yang bisa menjawab? Makan untuk hidup apa hidup untuk makan? Pak Samudi bagaimana Pak Samudi? Yang lurus itu yang bagaimana Pak? Makan untuk hidup. Oh. Ada yang berpendapat kan boleh kan? Ada Bu. Pak Esgianto. Hewan makan itu. Hewan itu hidup untuk makan. Itu hewan ya. Berarti kalau Pak Esgianto hidup masa mau disamakan dengan hewan? Karena kita 5 kebutuhan dasar manusia tadi bertahan untuk hidup atau dikatakan survival. Makanan yang apa saja yang termasuk dalam bertahan untuk hidup ini tadi? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan.
Itu yang termasuk dalam untuk bertahan hidup. Ya Pak Gun ya, jangan lupa kalau ada makanan, ada pakaian, ada tempat tinggal, aman Pak. Yang jelas aman. Yang jelas aman, sehat, enak panganan, wes bertahan hidup. Selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kalau dalam kehidupan kita tidak diterima orang mesti ilfil ya. Nah, rasa dikucilkan. Berarti kita juga manusia normal, pengen diterima di halayak manusia juga kan? Di alam nyata. Jadi rasa diterima, kemudian diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam satu kelompok. Ya memang kalau misalkan kita dalam satu kelompok kok nggak diagoi, nggak dihitung sama uang, pasti kita sakit hati, benar kan? Tapi kita juga ada kasih sayang dan rasa ingin diterima. Selanjutnya 5 kebutuhan dasar yang ketiga adalah penguasaan. Nah ini biasanya ada yang pada anak-anak itu penguasaan itu. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, kemudian berprestasi, diakui dan didengar. Jadi anak-anak itu ada yang kelas 1 itu kita suruh nulis malah luar dari. Ada kan? Pengen diakui, pengen dianggap, kemudian dia pengen didengarkan apa sih keinginan dia. Nah lihat kan, Bunda mengejar-kejar aku, seru kan? Nah, itu kelas 1 itu kan. Nah, kita berbicara di lingkungan sekolah. Kemudian kita lanjutkan kebebasan, masuk dalam mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ini kita kalau diaplikasikan ke dalam penerapan kehidupan kita sangat luas, tetapi hari ini kita aplikasikan, kita contohkan ke dalam kehidupan sekolah saja. Mandiri, jelas anak itu pengen juga dipuji ketika dia mandiri. Kemudian memiliki pilihan. Biasanya kita hari ini kita, nah misalkan apa, nah, ternyata mereka juga pengen ditanyain seperti itu. Nggak harus dari guru langsung ditembak dong. Nah, hari ini, bisa. Prakteknya kita mau di musola apa di kelas nak? Misalkan buat saya di musola Bu. Nah mereka jalan dari kelas ke musola aja sudah sesuatu yang luar biasa bagi mereka. Gitu. Kita mau menggambar atau misalkan pelajaran agama, kita akan melihat antara ciptaan Allah dengan ciptaan manusia. Misalkan. Kalau cuma di dalam kelas aja pusing Bu, ya. Apa ya? Yang dilihat kan cuma langit apa plafon, lihat jendela. Begitu kita keluarkan view, ada capok, ada juga yang semut Bu ciptaan Allah ini. Nah, berarti mereka kan sangat jeli. Bu, apa Bu? Injeng dalam bahasa itu injeng. Oh iya. Berarti mereka itu sangat injeng capong. Capong. Kalau ada yang bilang Bu injeng, oh dalam hatinya apa? Itu loh Bu yang terbentuk. Oh itu capong. Nah ternyata seperti itu ya. Kalau kita contohkan ke penerapan di sekolah. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya adalah kesenangan. Kita juga pengen bermain, pengen humor, kemudian kita juga antusias dan juga pengen tertawa. Tadi saya katakan jajal sehari aja nggak usah senyum, nggak usah ketawa. Dunia pasti mau kiamat ketua itu. Benar. Kalau sehari nggak senyum, nggak tertawa berarti sakit gigi. Runtuh dunia. Next, sakit jiwa. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Kita manusia ini mesti memiliki perilaku dan kita memiliki motivasi apa yang akan kita lakukan seperti yang saya sampaikan tadi.
Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik, yang selanjutnya motivasi intrinsik. Dari dalam dan dari luar. Ini yang dicontohkan dengan telur tadi, kalau pecah dari dalam dan telur yang pecah dari luar. Makanya ojo dicekliwek ben ora pecah. Karena kalau pecah dari dalam itu timbulnya anak ayam, kalau telur ayam. Kalau telur burung puyuh ya burung puyuh. Tapi kalau kita kutuk dari luar, tak hancur. Bolu. Wah, itu loh. Bolu kata. Wah, luar biasa inspirasi Pak Yusuf ini. Tepuk tangan Pak Yusuf. Sampai saya nggak pernah terpikirkan kalau telur pecah dari luar kan hancur. Saya bilang ternyata kalau Pak Yusuf jadi bolu. Mungkin bisa jadi pokes. Telur mata sapi. Oh, enak juga ya Pak ya? Kok bisa ya Pak? Telur dari ayam kok bisa keluar dari mata sapi? Itu pecah dari luar ya. Ternyata seketika selesailah kehidupan telur itu tadi. Tapi kalau dia keluar dari pecah dari dalam menjadi individu yang baru ya. Lanjut. Untuk motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, yang selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan anak di luar sekolah, di dalam kelas dan sebagainya, dan kita juga sebagai manusia itu jelas ada motivasi dari luar dan ada juga motivasi dari dalam. Kenapa Anda hadir di sini? Kalau nggak hadir, pasti ditanyai, ya kan? Kemana pembina SD 15 misalnya? Kemana pembina SD Bandeng Agung kok nggak datang? Nah, itu kenapa datang ke sini misalnya? Ya ben ora ditekok nek ben nggak ditanya, biar kita tuh ya diakui kalau kita tuh hidup dan ada. Gitu. Nah, diakui keberadaannya. Aku kan nggak ngerasani, tapi ini adalah bukan masalah fakta dan mitos ya, tetapi ini adalah sesuai dengan materi gitu loh. Benar kan? Materi motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik, tapi jelas kok pas gitu. Ya memang harus kita pas-paskan ya, supaya pas. Ya kita harus bisa melepaskan, jangan sampai tidak pas sesuai dengan materi, bukan pas kepada yang lainnya loh ya. Selanjutnya untuk motivasi intrinsiknya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, mungkin kehadiran kita di sini kalau motivasi intrinsiknya kita, ya kan? Oh, karena saya pembina ya saya hadir, gitu kan Mas. Berarti karena pembinanya itu, karena saya labelnya tadi pembina, gitu kan. Seperti anak-anak contohnya ngerjakan PR, yo ini PR pekerjaan saya kerjakan. Contohnya kalau di kepala sekolah, rapat kepala sekolah misalnya. Ya karena aku kepala sekolah, aku ya teko, aku ya hadir, kan gitu kan. Ini motivasi intrinsik. Seperti misalkan kita guru, muridnya bagaimana harus kita selesaikan karena kita guru di kelas tersebut. Berarti ada motivasi intrinsik. Kecuali ada guru yang ketika anaknya bermasalah keluar ngambil nah itu berarti tak selesaikan nanti orang tuanya. Nah, itu berarti dia punya motivasi ekstrinsik. Anak juga seperti itu. Kenapa anak itu berpakaian rapi, nganggo topi lengkap dasi dan sebagainya? Kenapa? Takut kalau dulu kemarin Senin, bener kan? Nah, berarti itu motivasi ekstrinsik. Bisa membedakan Pak Bu dadak nulis apa sih ditulis Pak Bu? Oh, ringkasan. Motivasi ekstrinsik dan intrinsik tadi ya Pak Bu ya. Next. Oh, kalau mata sapi.
Yang selanjutnya ada tadi motivasi intrinsik, ekstrinsik, kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Banyak hukuman. Yang dikatakan hukuman itu yang bagaimana, Bapak Ibu? Anda bisa nggak membedakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ini belum kita pelajari, tapi kita lihat judulnya saja, mungkin sudah ada yang bisa menggambarkan. Sudah ada gambaran di benak Bapak Ibu sekalian. Pak Is, mau mencoba? Nggak mau mencoba? Berarti bukan perilaku 5 kebutuhan dasar tadi. Ini mencoba hal-hal baru. Aku dihukum. Berarti nggak termasuk yang mencoba hal-hal baru tadi, Pak Is. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada yang mau memberikan pernyataan? Hukuman itu bisa perbuatan secara fisik. Kalau hukuman ini pada umumnya identik dengan perbuatan fisik seperti itu. Apapun itu bentuknya. Kemudian untuk konsekuensi itu adalah tuntutan, gimana ya cara menyampaikan tuntutan untuk semangat dalam arti apa ya, bisa dijadikan motivasi, bisa iya Bu, bahasannya itu masih bagaimana gitu loh. Konsekuensi itu misalkan kita melaksanakan ya, kemudian kalau kita tidak melaksanakan itu ada konsekuensinya seperti apa, kan banyak gitu. Konsekuensinya satu, mungkin kita tidak dapat ilmu ya, mungkin konsekuensinya kita tidak lulus. Nah, itu bentuk konsekuensi ya, konsekuensi ya, itu bentuk contohnya seperti itu. Kemudian restitusi itu kondisi keadaan ya yang harus dilalui, tetapi apa ya, aku sih bingung ngemas bahasanya. Pokoknya ada yang mau menambahkan? Untuk ngemas bahasanya itu ya guys, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan ya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Pemacaran mungkin termasuk ya problem solving ya seperti itu, tapi bukan problem solving seperti itu. Iya bahasanya, iya Bu, ini Putri itu bahasa Indonesia ini pinter loh. Bahasa Indonesia? Iya, ngemas bahasanya itu kan. Kenapa ini saya angkat lebih mendalam? Kok diangkat lebih mendalam ya? Nah, kenapa saya junjung lebih tinggi gitu? Sesuai yang dikatakan, yang disampaikan oleh Bapak Ketua Gugus tadi, Ketua Gugus ya. Kita jadi guru tuh jangan terlalu banyak alasan. Nah, jadi tugasnya nih endong ini, kasih tugas lagi, ngeles lagi. Nah, ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya konsekuensinya kita sebagai guru, pembina pramuka, ya apapun resikonya ya harus kita jalani. Begitu juga kita dengan ke siswa kita. Kalau misalkan namanya hukuman, itu kan berarti sifatnya itu mendadak. Kerjakan PR enggak? Enggak Bu, lupa Bu. Kalau enggak buku tinggal lari keliling lapangan, penimo. Nah, hukuman gitu kan? Iya kan? Kalau nggak hormat bendera, ya Allah, itu mohon jangan lagi dilakukan. Itu tempo dulu. Itu tempo dulu. Ngerjainnya orang. Pernah sikil sebelah. Hukuman.
Ya, jangan lagi kita lakukan karena kita adalah memanusiakan manusia. Kalau bahasa kita juara ada di kita. Kalau kita nggak ngerjakan PR, kita disuruh seperti ini, mau nggak kita? Anak aja capek apalagi kita, kan gitu. Nah, itu hukuman. Jangan sampai terjadi hukuman itu di sekolah atau di kelas kita. Bagaimana caranya supaya tidak terjadi? Nah, konsekuensinya bagaimana? Terencana atau disepakati sesuai peraturan. Berarti kalau anak kelas 3 ke atas itu mungkin sudah bisa diajak berbicara. Kita ajak membuat kesepakatan kelas. Ya, kalau di SMP, SMA itu mereka sudah sangat paham kalau kita ajak berbicara dengan hal yang tersebut. Tetapi tugas kita guru SD ini bagaimana caranya untuk yang kelas 3 ke atas ini kita ajak seperti itu, membuat konsekuensi kelas. Kelas 1, 2 ya kita ajak juga seperti itu, tapi dengan bahasanya kita, bahasanya seorang ibu. Bukan kalau bahasanya guru, mereka belum paham kelas 1 dan kelas 2. Karena dia masih merupakan bahasanya bahasa ibu. Ada, kalau kita membuat restitusi itu tadi kelas 1, kebanyakan membuat segitiga restitusi itu kelas atas. Sebenarnya ada juga di pada kelas bawah. Tapi ketika kita berbicara dengan kelas 1 dan kelas 2, bahasa yang kita gunakan adalah bahasa ibu, bahasa kita sehari-hari, kemudian dengan kelembutan dan kasih sayang. Ya. Yang selanjutnya restitusi. Restitusi itu bagaimana? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan atau proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini sudah saya contohkan di kelas 6 sudah. Kemudian juga kami praktekkan ketika kami aksinya tahu ternyata segitiga restitusi itu seperti ini. Ketika anak berbuat kesalahan, ya kita panggil, jangan langsung dijasti tembak dor. Tetapi biarkan anak itu merasa salah sendiri, kita pancing lagi, ya. Kemudian salahnya dia di mana? Kalau sudah seperti itu nanti dia akan menemukan bagaimana solusinya, memperbaikinya. Itu segitiga restitusi. Next. Selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu sekalian, kita kan guru. Ya hari ini memang kita sebagai pembina. Tetapi pada hakikatnya kita semua adalah guru. Seorang guru memiliki 5 posisi kontrol. Tolong diperhatikan. 5 posisi kontrol ini kita ada di posisi yang mana? Yang pertama penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, kemudian kita sebagai teman, kita sebagai pemantau, dan kita sebagai manajer. Apakah kita harus memilih salah satu? Ya. Ya. Ada yang jawab lagi? Silakan. Untuk posisi kontrol sebenarnya tidak harus memilih, tapi kita harus memahami semuanya sehingga nanti kita bisa menempatkan diri di mana kita harus menempatkan sebagai posisi di mana gitu. Untuk menjadi seorang manajer kita juga harus memahami tentang posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, dan posisi sebagai pemantau. Setelah memahami keempatnya maka kita bisa berposisi sebagai manajer. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Win. Pada 5 posisi kontrol guru ini memang harus kita kuasai semua sesuai dengan audien, sesuai dengan peserta didik kita. Ya kadang kita sebagai penghukum, kadang kita membuat rasa bersalah pada anak tersebut, kemudian kita juga kadang merasa menjadi teman, dan kita merasa menjadi pemantau anak tersebut. Yang terakhir kita menjadikan diri kita sebagai manajer pada anak didik kita. Dari 5 kontrol
guru ini kita terapkan yang bagaimana? Kita terapkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan anak didik kita. Otomatis kita sudah mengetahui karakter-karakter mereka. Apabila nomor 1, 2, 3, 4 sudah tidak bisa, maka kita kasih kartu as nomor 5, yaitu kita sebagai manajer. Ngoten nggih Bapak Ibu? Next. Nah, ini contohnya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kita kan sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol yang tadi. Ini yang contohnya. Yang kasus 1, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika dia memakai atribut lengkap itu tadi, ya, motivasi intrinsik atau ekstrinsik. Selanjutnya pada contoh kasus ini, yang pertama, apabila siswa misalnya contohnya, apabila siswa tidak memakai atribut lengkap, hormat pada bendera 1 jam. Hukum deh. Bu, coba kalau kita ini terus, kesel. Nah, kalau kita seperti ini aja capek, apalagi kita nyuruh anak, gitu. Berarti mereka adalah penghukum. Contoh lagi, kita sebagai pembuat rasa bersalah, tadi kan penghukum ya. Nah, kita kontrol kita guru kita sebagai guru kontrol kita terhadap anak, pembuat rasa bersalah. Apa contohnya? Barangkali ibu bapak harus memberitahu kalau selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, berarti kan kita tuh menembak dia, nyubit ya, nyubit tapi halus, membuat dia merasa bersalah. Nah, nanti akan kita lanjutkan ke perkembangan berikutnya. Next. Yang selanjutnya kita sebagai teman dan pemantau. Kalau kita sebagai teman, contohnya ya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Pernah nggak kita seperti itu? Nah, ini berarti posisi kita sebagai teman. Itu tadi yang saya katakan 5 posisi kontrol guru. Selanjutnya memantau. Berarti kita sebagai koyok mandor ya, memantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Berarti kita memantau anak tersebut. Kita sebagai guru menjadi pemantau terhadap anak tersebut. Next. Nah, ini yang kartu asnya, jokernya. Kita sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu, Nak? Nah, misalnya, ini dulu Mas, kamu tahu nggak kesalahannya? Apa Bu? Pasti ngomong. Seperti kami kemarin praktek dengan Bu Bibi. Apa Bu? Gurunya lebih kecil dibandingkan muridnya. Terus kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kenapa? Coba kamu dipanggil ke sini tahu nggak? Diam kan? Iya Bu, saya nggak pakai dasi, saya nggak pakai topi, atau saya nggak pakai ikat pinggang. Bagaimana terus? Itu sesuai nggak keyakinan kelas kita? Enggak Bu, karena kita harus berseragam lengkap. Terus bagaimana caranya? Iya Bu, besok saya tidak akan mengulangi perbuatan lagi. Dengan cara apa? Kita harus tahu, harus kita giring anak itu, menggiring bola poin sampai harus masuk sasarannya. Dengan cara apa kamu memperbaiki diri kamu supaya besok nggak seperti itu lagi, misalkan. Dasi, topi akan saya masukkan ke dalam tas Bu. Kalau malam saya siapkan. Nah, berarti dia tahu kesalahannya dan dia tahu cara solusinya. Kayak awal EDW besok kita semua nanti kalau pas kebetulan SD 2 Batu Mata 5 Kejatah apa? Kemah mungkin. Ya terpaksa kami guru-guru yang kerja bakti, mau nggak mau. Kan gitu, harus siap kan? Sesuai dengan konsep pemahaman tadi. Masuk. Pembina SD 15 ngumpul hari ini juga. Ini.
Misalkan alasan. Berarti belum bisa restitusi dia ya. Next. Posisi kontrol apakah aku? Nah, sekarang tadi kita sudah mempelajari 5 posisi tadi ya. 5 posisi tadi. Ketika ini diucapkan lagi tadi apa aja coba? Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. 5 ya. Nah, sekarang ini bapak-bapak dulu, ibu-ibu diam dulu. Ketika seorang guru mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu nak, bu termasuk apa? Aku ini ngomongnya bapak-bapak loh, ibu-ibu tuh diem dulu. Oh gitu. Bro itu berubah jadi bapak. Jadi ibu tahu ya tinggal Berarti anak Ibrahim insya Allah ya. Nah, ketika kita ada apa-apa yang seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu nak, ini tadi termasuk apa? Aku tadi tuh nanyanya tuh ke bapak-bapak loh. Oh, bapak-bapaknya nggak ada suara. Loadingnya loading lambat ya. Oh, nggak ada sinyal. Benar sekali nggak ada sinyal. Next, betul sekali adalah pembuat rasa bersalah. Next, kamu tidak pernah benar melakukannya. Oh, apa lah itu penghukum? Apa pembuat rasa bersalah? Apa teman? Apa manajer? Apa pak? Penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini Pak Isdianto biasanya kayak gini kan. Pokok bener. Termasuk apa ini? Kalau hukum apa? Dipantau. Kita memantau ya, pemantau. Bu jawabnya yang banter loh bu. Ya Allah. Ini adalah pemantau. Dia memantau anak itu benar atau salah. Kan gitu ya. Next. Nah, ini kira-kira yang seperti ini biasanya sepuh-sepuh ini. Ini sepuh-sepuh ini. Kalau biasanya yang nom-nom. Oh enggak. Ini yang sepuh-sepuh. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, apa ini tadi? Apa ketua manajer? Alhamdulillah manajer. Ya ketua harus loadingnya cepat ya bu ya. Next. Nah ini. Ayolah. Kita nongki bareng-bareng. Dari kata-kata awalnya saja sudah tahu bahwa kita ini adalah sebagai posisi teman. Next. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nak bakal pakai nilai. Nah, pernahkah kita seperti itu? Jujur saja. Yang PR pasti lali. Ingat ya, kalau nggak kamu kerjakan besok ada nilai. Awas, next. Kamu tidak pernah next bu. Keyakinan kelas. Itu tadi sebelum kita masuk ke sini itu tadi adalah 5 kontrol kita sebagai guru. Nah kita mau memilih nanti kita mau jadi apa, tolong nanti dipraktekkan di rumah. Karena saya tidak butuh jawaban di sini. Oke? Jawabannya di rumah. PR, ya PR. Nanti hasilnya boleh di grup. Kita lanjutkan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya kan? Biasanya peraturan kelas 5 gitu kan? Peraturan kelas 1. Kenapa kok keyakinan bukan peraturan? Next. Nah ini jawabnya.
Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah hingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam saat pembuatan keyakinan kelas. Dari gambaran ini kira-kira bisa ada pandangan nggak? Keyakinan kelas. Nanti tolong dipraktekkan di kelasnya masing-masing bagi yang wali kelas. Membuat keyakinan kelas. Dan hasilnya mohon di-share di grup. Nanti dari share dari jenengan semua di grup itu bisa saya tampilkan ke aksi nyata saya. Minta kerjasamanya supaya bahwa kita sudah benar-benar menerapkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Next. Ini yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Itu ada segitiga yang pertama. Kenapa kok segitiga nggak segi empat? Ya. Yang pertama segitiga itu menstabilkan identitas. Maksudnya bagaimana? Kita stabilkan anak tersebut. Kamu kenapa dipanggil? Oh iya Bu, saya salah. Saya nggak pakai topi, saya nggak pakai dasi dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya sisi yang berikutnya, ya, validasi tindakan yang salah. Dia mengetahui itu tuh salah apa benar. Setelah ditanya, kita validasi dulu. Siapa tahu dia berbuat seperti itu merasa benar, kan gitu. Nah, setelah kita validasi, ternyata dia sudah mengakui bahwa dia itu salah. Kemudian dari sisi berikutnya ya, yaitu menanyakan keyakinan. Kamu tahu, ya ini saya salah. Setelah itu kita tanya, kita balikkan lagi. Nek ngono kuwi salah berarti yang betul bagaimana? Nah, berarti kita dengan siswa itu nggak menjustis, nggak mendikte, ya. Kita ambil dari siswa tersebut, kita buat segitiga restitusi. Dia tahu, dia sadar dengan kesalahannya, dia bisa menemukan jalan keluarnya sendiri. Next. Yang menstabilkan identitas tadi sudah saya sampaikan ya. Next. Validasi tindakan salah sudah masuk tadi. Next. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Next. Maksudnya segitiga restitusi tadi Bu, ketika kita manggil siswa, ojo di depan umum. Kita manggil guru, ojo di depan umum. Kita sepi. Face to face ya apa mata. Itu maksudnya yang segitiga restitusi tadi. Jangan sampai ketika kita merestitusi anak di depan umum. Ketika kita merestitusi guru di depan umum, di depan guru yang lain, itu bahasa kita sepikan dulu, ya, kita sepikan dulu. Jangan sampai di depan umum. Itu tadi contoh untuk penerapan segitiga restitusi. Berarti dengan adanya pembelajaran ini, saya harapkan ketika ada siswa yang bermasalah, ada guru yang bermasalah, wong saya juga yang bermasalah. Berarti merestitusinya adalah disepikan, bukan di tempat yang ramai, atau jangan sampai diketahui dengan yang lainnya. Kemudian dalam penutup ini ya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer, dan yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Itu sesuai dengan standar nasional pendidikan. Di akhir perjumpaan kita Bu, untuk merefresh otak kita selama kurang lebih sudah 1,5 jam kita bersama
saya ada sedikit oleh-oleh untuk Bapak Ibu. Door prize ya. Kalau seperti ini biasa seperti ini laki-laki apa perempuan? Perempuan ya. Kalau laki-laki gimana? Kalau Bu Siti tidak cocok seperti ini ya. Ya, kalau ini perempuan berarti ya. Kalau laki-laki? Ya. Benar? Ya. Kita sepakati ya. Ya. Nah, sekarang kita sepakati dulu. Kalau perempuan ini kita kasih nama apa? Nama perempuan. Atau Siti tapi ya. Situ. Ada yang namanya Marinem. Oh Marinem. Oh pocong Marinem. Contohnya Marinem atau Marina yang keren? Marina. Marina. Oh Marina. Marina. Kalau laki-laki berarti Marino. Oke. Bukan tetangganya Pak Yusuf ya. Kebetulan tetangganya Pak Yusuf ada yang Marina, juga ada yang Marino, ada Marino, ada semua. Marimas. Ada di warung. Kita sepakati ya. Kalau ini berarti Marina. Kalau seperti ini Marino. Kita sepakati ya. Nah, kalau seperti ini menari. Menari ya. Menari ya. Kita sepakati ini menari. Kemudian kalau seperti ini tadi Marino agak sedikit berarti di atas. Menari di atas. Kalau seperti ini menara. Bisa paham semua? Bilang lagi ya. Marina. Saya bilang kamu yang mempraktekkan, oke? Oke? Mempraktekkan dulu nanti baru dengan ucapan. Marina. Ya, Marina. Marino. Menari. Di atas. Menara. Maksud? Kita ulang sekali lagi. Saya ucapkan ya. Saya ucapkan sama yang praktek. Marina. Ya. Marina. Menari di atas menara. Marino menari di atas menara. Sekarang saya balik. Saya yang melambaikan, sampai yang mengucapkan. Oke? Biar seru ya. Jangan salah persepsi ya. Ingat, bawa pulang nanti ya. Marina menari. Sudah? Saya yang praktek, Bapak Ibu yang mengucapkan. Oke? Ya. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Tidak duluan apa sih kedua? Iya. Ulang lagi ya. Di atas menara. Saya nggak bikin main kursi. Iya. Lebih enak. Kita cepatkan lagi ya. Oh kurang padahal saya tak tutup masih kurang. Oke. Nggak bisa.
Semuanya boleh nih. Wes, oke. Saya praktekkan, ada yang mengucapkan. Menari. Marilah menari di atas menara, marilah menari di atas menara, marilah menari di atas marilah. Yang positif saja ya, jangan yang negatif. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kalau ada baiknya silakan dibawa pulang. Kalau ada yang jeleknya silakan ditinggalkan di sini. Saya akhiri. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku jadi bingung mau apa diferensiasi mau tadi apa tadi?